Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Bertemu lagi pada pembelajaran virtual materi sejarah kebudayaan Islam. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, umur panjang agar bisa menuntut ilmu dengan lancar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Mungkin anak-anak ada yang tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin, khalifah siapa saja yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, Ibu akan mengulas sedikit KD yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 4 KD. Yang pertama KD 1.1 yaitu meyakini bahwa setiap muslim memiliki kewajiban berdakwah seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. KD 2.1 menunjukkan perilaku istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. KD 3.1 mengidentifikasi berbagai kemajuan yang dicapai umat muslim pada masa Khulafaur Rasyidin. KD 4.1 menceritakan kisah para khalifah pada periode Khulafaur Rasyidin. Itu tadi KD yang akan kita capai pada materi pembelajaran hari ini. Baik, pembahasan yang pertama yaitu siapa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu khalifah siapa saja yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin. Baik anak-anak, Khulafaur Rasyidin adalah khalifah atau kepemimpinan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun khalifah yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Utsman bin Affan, yang ketiga Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, baik, langsung saja kita beranjak ke pembahasan. Berikut adalah peta konsep terkait materi Khulafaur Rasyidin. Namun dikarenakan pembahasan yang cukup luas, Ibu hanya akan membahas terkait masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga masa Khalifah Umar bin Khattab. Adapun untuk masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga masa Khalifah Utsman bin Affan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembahasan dari yang pertama yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum beranjak ke materi yang lebih dalam lagi, sebelumnya kita mengenal siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode Mekah, Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal sebagai sahabat Rasulullah SAW yang sangat masyhur. Beliau ini dilahirkan pada tahun 568 Masehi atau sekitar 55 tahun sebelum hijrah. Adapun nama ayah dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Utsman Abu Khuwafah bin Amir, dan juga nama ibu dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Ummul Khair, dan juga merupakan anak dari paman Abu Khuwafah itu sendiri. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq ini bernama Abdul Ka'bah. Karena beliau ini kemudian diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk Islam, akhirnya beliau diberi nama Abu Bakar As-Siddiq. Adapun nama Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki arti yang sangat makna sekali. Adapun Abu berarti Pak dan juga Bakar yang berarti dengan segera. Dan As-Siddiq yaitu yang sangat membenarkan. Gelar As-Siddiq ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar karena beliau sangat mempercayai terkait perkataan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari perjalanan Isra Mi'raj, di mana kisah perjalanan ini di luar akal sehat manusia. Banyak sekali sifat-sifat terpuji dari Abu Bakar As-Siddiq yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, beliau ini memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki kejujuran yang sangat dipercaya. Beliau ini merupakan sosok yang sangat rendah hati, tidak sombong, dan juga mudah memaafkan. Jadi bisa kita coba terkait sifat terpuji yang dimiliki oleh beliau. Abu Bakar As-Siddiq ini sebelum masuk atau memeluk Islam, beliau ini terkenal sebagai saudagar yang kaya raya. Namun beliau ini terkenal sebagai saudagar yang sangat gigih. Dilihat dari perjalanan perdagangan beliau ini sangat jauh sekali. Juga karena sifat jujur beliau sehingga banyak sekali pembeli-pembeli yang kemudian membeli dagangan beliau. Akhirnya beliau ini menjadi saudagar kaya. Dan setelah Abu Bakar ini memeluk Islam, beliau menyertai setiap perjuangan Rasulullah SAW dan memiliki peran penting dalam dakwah di Mekah. Pada periode Madinah ini sangat banyak sekali peran Abu Bakar As-Siddiq dalam menemani Rasulullah SAW. Nah, untuk selanjutnya yaitu periode Madinah. Pada periode Madinah juga begitu. Abu Bakar As-Siddiq ini berperan penting dan selalu aktif dalam menemani Rasulullah SAW, terutama dalam peperangan yaitu perang Uhud dan juga perang Badar. Beliau sangat berperan aktif dan juga ikut membantu dan menyemangati Rasulullah beserta pasukannya. Masih pada pembahasan yang sama, yaitu terkait masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Akan ibu ulas yaitu terkait proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Hal ini dimulai ketika Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal, yaitu tepat pada usia Rasulullah SAW yang ke-63 tahun, yaitu pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW ini, keadaan Islam mulai kacau. Hal ini dipicu karena kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin yang mereka keduanya ingin menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat muslim. Kaum Muhajirin berdalih bahwasanya mereka orang pertama yang mengenal Islam dan juga mereka orang pertama yang masuk Islam dan juga mereka orang pertama yang menemani dakwah Rasulullah SAW. Dan juga mereka mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Khalifah Rasulullah SAW dikarenakan Abu Bakar ketika Nabi sakit, Abu Bakar ini menggantikan imam sholat. Sedangkan kaum Ansor yang juga menginginkan untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW ini beranggapan atau beralasan bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka lah yang menolong beliau sehingga Islam mengalami perkembangan dan kemajuan pesat. Mendapati persoalan tersebut, akhirnya Umar bin Khattab angkat tangan. Beliau memberikan solusi dan alasan yang masuk akal sehingga kaum yang berselisih itu dapat reda dan juga menemukan jalan keluarnya. Alasan Umar bin Khattab yang dimana siapa orang yang berhak menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai khalifah umat muslim yaitu dari kaum Quraisy. Akhirnya Umar bin Khattab ini mengajukan yaitu bahwa Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti khalifah Rasulullah SAW. Akhirnya pendapat Umar bin Khattab ini diterima oleh kedua belah pihak dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini dibaiat oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh beliau. Hal ini dipicu karena sikap dan juga kerja keras Abu Bakar As-Siddiq yang oleh umat muslim pada saat itu. Adapun prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh beliau antara lain yaitu memerangi orang-orang murtad, yaitu adanya kodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Dan juga ada banyak sekali peninggalan-peninggalan Abu Bakar As-Siddiq ini. Yang pertama yaitu adanya mushaf Al-Quran. Yang kedua yaitu daerah kekuasaan Islam yang kemudian semakin luas karena hasil kerja keras Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga yaitu sikap keteladanan beliau, antara lain yang teguh pendirian, selalu semangat, memiliki tekad kuat, dan juga berpegang teguh pada kebenaran dan berkorban jiwa harta demi membela kewibawaan Islam. Hal ini perlu kita contoh sebagai umat muslim
dari keteladanan beliau ini. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu terkait masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada periode Mekah, salah satu sahabat yang terkenal pemberani, kuat pendirian dan juga pembela Nabi ialah Umar bin Khattab. Beliau ini lahir pada tahun 40 SH di kota Mekah, di mana ayah beliau ini bernama Nufail bin Abdul Uzza dari suku Bani dan juga ibunya yang bernama Huntamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Sebelum Umar bin Khattab ini masuk ke Islam, beliau ini sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW karena beliau ini beranggapan bahwa dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini memecah belah kaum Quraisy pada waktu itu. Sebelumnya ada dua orang, yaitu Abu Jahal dan juga Abi Mu'is yang berencana membunuh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ingin membunuh Nabi ketika sholat ataupun mencekiknya, namun usaha ini gagal. Kemudian Umar ini juga berencana membunuh Rasulullah SAW, namun kabar ini terdengar oleh Nu'aim bin Abdullah, dan di perjalanan menuju membunuh Rasulullah SAW, Nu'aim ini menyindir Umar bin Khattab dengan berkata, "Kalau kau hendak membunuh Rasulullah SAW, maka bunuhlah dulu keluargamu," yaitu yang dimaksud keluarga di sini adalah adik kandung dan juga adik ipar dari Umar bin Khattab sendiri. Mendengar hal tersebut, Umar akhirnya semakin marah. Namun sebelum beliau menuju ke rumah Rasulullah SAW, beliau menuju rumah Fatimah adiknya. Namun sesampainya di rumah Fatimah, ia hendak menyerang Sa'id suami Fatimah. Tetapi dia mendapati bahwa Fatimah sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Hatinya bergetar, kemudian meminta lembaran-lembaran ayat Al-Quran dan segera mencari Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan bahwa beliau telah masuk Islam. Ketika menyatakan niatnya tersebut, guru ngaji Fatimah ini mendengar. Akhirnya beliau mendatangi Umar bin Khattab. Ngaji Fatimah yang bernama Habab ini kemudian seraya berdoa, berharap agar Umar bin Khattab merupakan seseorang yang dipilih oleh Allah SWT untuk meneguhkan Islam, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Dengan begitu, Allah telah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab telah resmi memeluk Islam. Segera setelah itu, Umar bin Khattab dengan lantang menyebarkan berita Islam ke seluruh kota Makkah bahwa ia telah meninggalkan agama nenek moyang dan sudah memeluk agama Islam, yaitu menuju agama yang terang benderang. Sebelum memeluk Islam pun, Umar bin Khattab ini merupakan sosok yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Akhirnya setelah beliau ini masuk Islam, beliau ini tetap disegani oleh kaum-kaumnya. Jadi pada waktu itu umat Islam yang sebelumnya sembunyi-sembunyi dan takut untuk menyebarkan Islam kini semakin semangat dan juga semakin terang-terangan dalam menyebarkan Islam. Dan karena kegigihannya dan juga terkenal sebagai orang yang tegas dan cerdas, akhirnya Nabi Muhammad SAW ini memberi gelar atau julukan Al-Faruq kepada Umar bin Khattab. Al-Faruq sendiri dengan arti yaitu pemisah atau pembeda. Subhanahu wa ta'ala menganugerahinya padanya suatu sikap yang dapat membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Sama dengan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masa Khalifah Umar bin Khattab ini juga menorehkan banyak sekali prestasi. Khalifah Umar bin Khattab ini mengukir prestasi gemilang antara lain yaitu yang pertama memperluas wilayah Islam, kedua yaitu menata administrasi dan keuangan pemerintahan, yang ketiga yaitu penetapan kalender Hijriah. Juga masih banyak lagi kemajuan atas kekhalifahan Umar bin Khattab ini sendiri. Tidak hanya prestasi-prestasinya, namun keteladanan beliau yang cukup baik patut untuk kita contoh dan kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita bisa bertemu di pertemuan virtual selanjutnya, yaitu membahas mengenai masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga masa Khalifah Utsman bin Affan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.